wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufil Kristani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, kelas reguler A1 dengan NPM 4118291112049. Di sini saya akan melakukan review mata kuliah materi agama Islam di sekolah ataupun di madrasah dengan dosen pengampu Bapak Irham. Dan untuk hasil reviewannya, mari kita tonton setelah slide yang berikut ini. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas seputar materinya, apa saja sih yang ada di dalam materi agama Islam di sekolah maupun madrasah. Seperti yang kita ketahui, materi agama Islam ini tentunya sangat banyak dan di sebuah sekolah negeri maupun swasta lainnya yang secara umum itu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, seperti yang ada di SMK ataupun yang ada di SMA, itu baik kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Sedangkan yang untuk di kelas 10, 11, 12 yang madrasah aliyah maupun pondok pesantren dan juga MAK itu tuh ada kayak ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian ada tauhid, ada fikih dan usul fikih, ada ilmu mantik, ada ilmu bahasa Arab, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas memperdalam cuman beberapa saja, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengingat untuk waktu yang sangat efisien. Yang pertama itu akan membahas tentang ulumul Quran. Apa sih itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran, di mana di dalamnya itu terdapat sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, seperti kenapa Al-Quran itu dijuluki sebagai surat Makkiyah dan Madaniyah. Hal ini dikarenakan bisa jadi dan memang sudah ditetapkannya bahwa surat tersebut diturunkan di Mekah sehingga dijuluki sebagai surat Makkiyah. Begitupun dalam surat Madaniyah. Kemudian juga membahas tentang nahwu sorofnya, kemudian tentang adab tilawah Al-Quran, adab membaca Al-Quran seperti apa, kayak misalkan harus berwudu, kemudian menghadap kiblat, memegang menggunakan tangan kanan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang pembacaan Al-Quran itu secara benar dan tartil. Kemudian juga ada kayak nasih mansuhnya, ilmu yang mempelajari tentang untuk merevisi ayat ataupun hadis, kemudian juga si hadis dan ayat yang telah direvisi juga diperbaiki dengan yang baru. Kemudian juga ada ayat mutasyabihat dan ayat muhkam, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian juga untuk yang kedua itu adalah ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu hadisan, yang di dalam itu membahas tentang syarat-syarat menjadi perawi hadis, kemudian sanadnya, kemudian matan, kemudian juga ada macam-macam hadis seperti hadis maudhu, hadis doif, hadis yang lemah, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang ketiga itu ada tauhid. Tauhid ini adalah ilmu tentang ketuhanan untuk meningkatkan kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan kita, dan guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan di dalamnya juga membahas seputar ruang lingkupnya itu apa saja, kemudian juga ada pengertiannya itu apa saja. Tauhid yang itu artinya esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan hanya Allah semata yang menciptakan kita, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam semesta. Kemudian juga di dalamnya juga ada manfaatnya, manfaat kita beriman kepada Allah seperti apa, manfaat kita bertauhid kepada Allah itu seperti apa. Kemudian juga ada dalil-dalil untuk diperintahkannya beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada fikih dan usul fikih, di mana di dalamnya ini membahas cabang-cabang seperti urf al-zariyah dan maqasid al-syariah. Kemudian juga ada tentang pengertiannya, istilah-istilahnya. Kemudian juga ada bentuk-bentuknya itu seperti apa, manfaatnya itu seperti apa. Dan tentunya itu fikih ini sangat berarti bagi kehidupan kita, karena sebuah ilmu yang menentukan hukum-hukum syariat Islam, dimana jika kita tidak ada hukum-hukum syariat Islam, tentu saja kita ini merasa kebingungan dan tidak tahu mana yang baik dan benar untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya
kita tentang pacaran. Pacaran itu alhamdulillahnya sudah ditetapkan ada hukum di dalam Islam, yaitu tentang fikih dan usul fikih, di mana dikatakan bahwa untuk berzina itu diharamkan dan meminum khamar itu juga memabukkan diharamkan. Kemudian tapi ada juga hukum-hukum yang halal seperti jual beli, kemudian puasa wajib itu hukumnya wajib, kemudian ada puasa sunnah hukumnya sunnah, kemudian ada riba yang haram, dan masih banyak lagi lainnya. Dan kemudian untuk yang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini itu dibahas di kelas 10, 11, 12 baik SMK ataupun SMA negeri maupun swasta, dimana di dalamnya juga tidak kurang dan tidak lebih pokoknya seputar yang tadi saya sudah jelaskan tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun ini tidak secara rinci seperti yang di sekolah pesantren, di madrasah aliyah dan lain sebagainya. Ini dijadi satu materinya, seperti di dalam itu ada tentang untuk berbuat baik kepada orang tua, tentang pengurusan jenazah, kemudian tentang ada etos kerja, kemudian ada untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, materi tentang untuk menganjurkan kita untuk berbuat baik, kemudian juga ada taat kepada aturan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan untuk di materi ini, pada mata kuliah saya ini, setelah kita mempelajari materi-materinya, tentu saja diperintahkan untuk membuat sebuah video pembelajaran, di mana video tersebut guna untuk melatih kita meremember akan materi-materi yang telah dipelajari, kemudian juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dibuat dalam bentuk video. Untuk videonya bisa kita lihat setelah berikut ini. Artinya seberapa pengaruhnya tauhid itu terhadap kaum muslimin. Yang pertama, konsep tauhid. What's the meaning of monotheism? Nah, tauhid ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Satu kata dengan kata wahid yaitu satu, dan kata ahad artinya esa. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan padanya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Sehingga itu deskripsi sebuah buku, dimana untuk penjelasannya kalian bisa lihat di sebelah sini ada rincian dari deskripsi sebuah buku yang saya akan ulas. Kemudian ada tambahan, yaitu tata letak buku ini disusun dengan Adobe InDesign CX6, kemudian CorelDRAW X4, kemudian Adobe Photoshop CX4, and disusun dengan font Calibri 11 point. Selanjutnya yaitu dengan deskripsi metode pengajaran. Pada proses pembelajaran kali ini lebih mengedepankan kompetensi pengetahuan, kemudian kita pelajari kompetensi keterampilannya, di mana akan membentuk si anak didiknya ini sebuah sikap yang kritis. Selanjutnya yaitu tentang impact atau dampak bagi kita semua, khususnya saya pribadi, mengenai materi agama Islam di sekolah maupun di madrasah ini. Setelah saya mempelajari tentang materi-materi tersebut, tentunya juga saya merasakan atau mendapatkan pelajaran dari pembelajaran tersebut. Yang pertama itu menjadikan kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian juga menjadikan atau melahirkan agamawan yang berilmu, tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga ilmu agama. Kemudian juga sebagai materi agama Islam ini sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu agama yang kita tekuni. Dan yang terakhir itu untuk menumbuh suburkan dan membentuk sikap positif maupun energi positif lainnya, dan juga kedisiplinan, bertanggung jawab, serta rasa cinta kita terhadap agama kita, yang tentunya diterapkan di kehidupan sehari-hari bagi peserta didik maupun bagi yang orang lain, sehingga kita semua bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari.
selanjutnya atau yang terakhir yaitu kritik dan saran terhadap materi agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Menurut saya untuk kritikan ini di dalam pembelajaran ini tidak ada, karena sudah alhamdulillah banget telah diterapkan dengan seefektif mungkin, kemudian juga efisien, dan pokoknya menurut saya itu benar-benar bisa kita pelajari. Kemudian dari segi metode pembelajarannya juga sangat sesuai, juga sangat kreatif dan sangat mudah dicerna materi-materinya. Seperti halnya metode pembelajaran ini yang tadi kita contohkan, bahwasanya setelah kita belajar materi tersebut, kita diperintahkan untuk membuat video pembelajaran guna mengingatkan sejauh mana kita paham akan materi tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya untuk reviewan ini, dan kemarin juga ada untuk resensi buku, dan kemarin juga ada video pembelajaran, tentunya membuat kita melatih agar kita nanti ke depannya ketika menjadi guru mampu menjelaskan secara baik dan benar kepada peserta didik. Selain itu juga untuk penyampaian materinya oleh dosen sangat mudah dipahami dan juga sangat bisa kita cerna secara cepat dan tepat. Kemudian untuk komponen dosen itu sendiri tentunya sudah sangat profesional, karena mengingat dari penyampaiannya juga sudah baik, kemudian juga dari penampilan juga sangat baik, sangat rapi, kemudian juga pengelolaan kelasnya baik secara online maupun offline itu sudah sangat menguasai, dan masih banyak lagi hal lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun dengan adanya reviewan ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas berkat Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua bisa menjadikan saya yang insya Allah dapat menambah wawasan bagi saya pribadi, khususnya untuk bisa saya terapkan kepada lingkungan sekitar, karena materi agama Islam ini sangat berguna nanti di kehidupan saya berikutnya dan setelah saya lulus dari sarjana ini. Demikianlah reviewan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.